Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Selanjutnya Ibu, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita berdoa bersama. Untuk yang memimpin doanya, silakan ketua kelas dipimpin doa. Ya, Bu. Sebelum belajar hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Kira-kira siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Atau hadir semuanya? Ada, Bu. Siapa yang tidak masuk? Rian juga tidak masuk, Bu. Tidak masuk, Bu. Semoga yang tidak masuk, jika sakit, semoga cepat sembuh. Selanjutnya, Ibu mau bertanya kepada kalian. Masih ingat pembelajaran pertemuan minggu lalu? Ada yang masih ingat tentang apa? Enggak, Bu. Lupa, Bu. Aduh. Oh ya, minggu lalu kita belajar tentang gangguan sistem pencernaan. Apa saja gangguan pencernaan yang kalian ketahui? Ada yang tahu? Diare, Ibu. Sakit perut, Ibu? Iya, benar. Selain sakit perut dan diare, ada juga diantaranya seperti sembelit, radang usus buntu, dan masih banyak yang lainnya. Apa sih yang menyebabkan kita terkena gangguan pencernaan? Ada yang tahu? Yang enggak benar, Bu. Ya, karena makanan sembarangan atau makan tidak teratur ya. Nah, bagaimana kita mengatasi gangguan pencernaan? Ada yang tahu bagaimana caranya? Makanan sehat, Bu. Ya, hebat. Betul sekali ya yang dibilang kalian semua. Jadi, anak-anak kita perlu menjaga asupan makanan sehat agar tidak terkena gangguan pencernaan. Oke, anak-anak, setelah itu Ibu minta kalian siapkan alat tulis dan seperti buku tulis, pensil, dan lain-lainnya ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menginformasikan pembelajaran hari ini, yaitu kita akan belajar kelas 5, tema 3, makanan sehat, dan subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat ya anak-anak. Selanjutnya ada tujuan pembelajarannya. Jadi diharapkan kalian dapat menjelaskan isi dari iklan obat diare dan kalian dapat membuat poster sistem pencernaan menyebutkan fungsi dari organ-organ pencernaan. Juga mengemukakan poster sistem pencernaan yang kalian buat dengan percaya diri. Dan selanjutnya ada juga kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan hari ini. Kita akan menonton video iklan obat sakit perut dan menonton video sistem pencernaan manusia, dilanjutkan diskusi, dilanjutkan membuat tugas yaitu membuat poster.
Sebentar. Sebentar anak-anak. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya lagi. Di sini, di antara kalian ada yang pernah mengalami gangguan pencernaan tidak? Ada yang pernah? Saya Ibu. Gangguan Pernah, Bu. pencernaan apa? Saya Ibu. Sakit perut Sakit Bu. perut, diare sama mak, Bu. Ya, apa yang kalian lakukan jika sakit perut? Minum obat, Ibu. Dokter. Ya, betul sekali ya. Selain minum obat ke dokter, kita juga harus menjaga gangguan pencernaan dengan makan makanan yang sehat dan pola makan yang teratur agar tidak mengalami sakit perut ataupun emah. Sekarang Ibu akan menayangkan obat sakit perut. Sebelumnya Ibu mau membagikan dulu lembar pengamatan yang kepada kalian. Jadi nanti tolong kalian ketika menonton video iklan tersebut untuk memperhatikan dengan baik karena di akhir setelah menonton video iklan kalian akan ditugaskan untuk mengisi lembar pengamatannya. Sebentar. Sudah ada belum tampilannya? Ada, Bu. Ya, sebentar. Waduh, daun jambu biji kok dimakan? Woi, kamu kenapa? Siap, saya diare. Untuknya, kalau diare, minum Diapet. Diapet dengan bahan-bahan alami yang tuntas mengatasi diare. Diapet, tuntaskan diare tanpa kompromi. Minum Diapet, diare mampat alami. Ya, udah ya video iklannya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar pengamatannya. Sebentar. Nah, kan tadi kalian sudah mengamati iklan obat sakit diare. Sekarang lengkapi lembaran pengamatannya. Nanti tugasnya dikumpulkan ke grup WA ya. Ditulis dulu ininya, lembar pengamatannya. Ibu, Ya. ngumpulinnya terakhir kapan, Bu? Setelah pembelajaran ini selesai ya. Ya, Bu. Ya. Sudah ditulis lembar pengamatannya? Oke, jika sudah, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Mengapa sih kita harus makan makanan yang sehat? Ada yang tahu? Agar kita harus makan makanan yang sehat?
Halo anak-anak. Ya, Bu. Jelas tidak suaranya? Ibunya nge-lag. Halo? Jelas? Maaf sinyalnya ya ini. Halo anak-anak. Halo Ibu. Halo Bu. Oh, Bu. Jelas ya? Iya. Nah, Ibu Jelas. mau bertanya, mengapa kita harus makan makanan yang sehat? Ada yang tahu? Biar gak sakit. Biar tubuh tinggi, Bu. Biar kuat, Bu. pencernaannya nggak keganggu. Ya, betul sekali anak-anak. Jadi, kita harus makan makanan sehat agar tidak sakit perut dan tidak mengalami pencernaan. Nah, kan kita dari tadi membahas tentang gangguan pencernaan. Sekarang, siapa yang penasaran dengan sistem pencernaan kita? Ada yang penasaran? Penasaran, Bu? Aku penasaran. Penasaran Oke. banget. Baik, sekarang Ibu akan menayangkan lagi video tentang sistem pencernaan manusia ya. Untuk itu, tolong kalian perhatikan dan cermati dengan baik video tersebut karena nanti di akhir pembelajaran kalian akan ditugaskan untuk membuat poster sistem pencernaan manusia. Iya, Bu. Ya, sebentar. Sebentar ya. English is my second language. As a vlogger, I deal with social. Ibu belum ada. Ya, sebentar. Sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah, Sudah. Bu. Oh ya. Iklan. Ya, kita dimulai ya. Perhatikan dengan baik-baik. Which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Teman-teman mampu mengetahui tombol subscribe dan jangan lupa mengetahui sistem pencernaan pada manusia. Seperti apa sih sistem pencernaan pada manusia? Teman-teman, sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Nah, teman-teman, makanan yang masuk ke dalam mulut kita akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus dan dihasilkan berupa feses. Nah, teman-teman, proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan ini disebut sistem pencernaan. Sudah paham, teman-teman? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan.
Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Nah, keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia. Ada yang sudah tahu organ pencernaan pada manusia ada berapa? Iya betul, jawabannya ada 6. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar, organ pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman sudah mengetahui apa saja organ pencernaan pada manusia. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari organ-organ tersebut. Nah, teman-teman, organ pencernaan pada manusia yang pertama ada mulut. Nah, fungsi utama mulut ini adalah menghancurkan makanan dengan bantuan gigi, sehingga ukurannya menjadi kecil. Organ selanjutnya ada kerongkongan. Fungsi utama kerongkongan adalah memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Organ selanjutnya ada lambung. Teman-teman, fungsi utama lambung adalah untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Organ pencernaan selanjutnya ada usus halus. Nah, teman-teman, fungsi utama dari usus halus ini yaitu menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Nah, teman-teman, organ pencernaan selanjutnya adalah usus besar. Fungsi utama usus besar adalah penyerapan air dan pembentukan feses. Dan organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Nah, teman-teman, fungsi utama anus ini adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui apa saja organ-organ pencernaan makanan pada manusia beserta fungsinya. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih proses pencernaan makanan pada manusia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Nah, teman-teman, organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Kemudian, proses yang kedua, makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Selanjutnya, setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Proses selanjutnya, setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Sedangkan secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Kemudian, proses yang kelima dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Nah, di dalam usus halus ini, sari-sari makanan akan diserap. Selanjutnya, proses yang keenam, dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Nah, teman-teman, fungsi usus besar di sini adalah sebagai tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Dan proses yang terakhir, makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Nah, teman-teman, lalu apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Ya betul, yang pertama akan terjadi terganggunya sistem organ pencernaan. Hal ini diakibatkan dengan satu organ yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga sistem organ pencernaan akan terganggu. Yang kedua, akan terganggunya metabolisme tubuh. Hal ini diakibatkan zat yang dicerna atau diserap oleh organ yang rusak tidak optimal masuk ke dalam tubuh sehingga mengganggu sistem metabolisme. Dan yang ketiga, mengganggu sistem ekskresi. Nah, teman-teman, dengan tidak optimalnya metabolisme, maka hasil ekskresinya juga tidak akan optimal, sehingga dapat merusak sistem ekskresi. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah Nah baik teman-teman, sudah videonya tentang sistem pencernaan manusia. Ibu mau bertanya kepada kalian di sini, dari isi video tersebut menjelaskan tentang apa saja sih? Ada yang tahu? Menjelaskan tentang apa saja?
Rahayu, Bu. Ya. Jadi si videonya itu ngejelasin tentang sistem pencernaan, organ sistem pencernaan. Ada mulut, kerongkongan. Sudah, Rahayu? Sudah, Bu. Ya, baik. Betul sekali ya, dari isi video tersebut kita sudah menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia yang dimana pengertiannya merupakan sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh dan menjelaskan organ-organ pencernaan manusia yang dimana ada 6 organ. Yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang terakhir menjelaskan tentang proses pencernaan manusia. Oke, baik anak-anak, selanjutnya kalian kerjakan tugas dari Ibu untuk membuat poster pencernaan manusia. Untuk pengerjaannya Ibu kasih waktu selama 3 hari, dan jika sudah mengerjakan, kalian bisa langsung kirim ke WhatsApp grup atau ke nomor Ibu ya. Jadi langkah-langkahnya untuk membuat poster, yang pertama kalian gambar organ tubuh manusia. Yang kedua, kalian susun organ pencernaan manusia dari organ pencernaan yang pertama sampai yang terakhir. Terus kalian beri nama organ tubuhnya dan tuliskan fungsi dari organ pencernaan manusia tersebut. Jangan lupa untuk tulis nama kalian ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan tidak? Ya, alhamdulillah kalau menyenangkan. Pertemuan besok kita akan belajar lebih menyenangkan lagi. Nah, selanjutnya di sini siapa yang akan menyimpulkan dari hasil pembelajaran hari ini? Telah pelajari apa saja? Ada yang tahu? Ada yang mau menyimpulkan? Belajar tentang sistem pencernaan, Bu. Ya, terus? Apalagi ya tadi itu? Ya, betul ya. Jadi kita sudah mempelajari tentang gangguan pencernaan dan mengamati video iklan sakit perut, sistem pencernaan, dan mengetahui organ pencernaan manusia dan fungsinya, sama mempelajari tentang proses pencernaan makanan pada manusia. Baik anak-anak, jangan lupa untuk belajar di rumah dan pelajari lagi materi yang Ibu sudah jelaskan ya. Sebelum ditutup pembelajaran hari ini, Ibu mau menyampaikan materi untuk pertemuan minggu depan, yaitu kita akan belajar tentang iklan elektronik lagi, berbagai macam penyakit pencernaan, dan karya seni Kalimantan Barat. Kalian cari informasi tentang keberagaman karya seni Kalimantan Barat di internet atau di koran ya. Baik, anak-anak, mungkin dicukupkan sekian pembelajaran hari ini, dan kita berdoa bersama-sama. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Saya persilakan ketua kelasnya. Ya, Bu. Ya. Teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu?
Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.